Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amma ba'du. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur siang hari ini di jam istirahat kita ya, kita masih bisa meluangkan waktu untuk memenuhi kebutuhan jiwa kita ya. Agar hidup kita seimbang, kita harus memberikan waktu ya untuk jiwa kita, yaitu dengan mendapatkan siraman ya atau tausiah nilai-nilai. Hari ini kita bahas bab tazkiyatun nafs ini tentang menghadirkan taubat ya sepanjang hidup kita ya. Saya coba untuk menayangkan materinya. Saya kelihatan ya ibu-ibu ya? Sudah terlihat ya. Ustazah. Ya. Menghadirkan taubat sepanjang hidup ya. Jadi kita taubat ini cara kita untuk cepat-cepat kembali ya di rute kebenaran gitu. Dan bagi sebagian orang menganggap taubat itu nanti aja lah gitu. Kalau sudah puas gitu ya hidup di dunia, sudah menikmati segala hal ya. Padahal taubat ini melekat keseharian kita ya, karena kita tidak pernah luput diganggu, digoda oleh setan ya, untuk meninggalkan perintah Allah. Karena 24 jam itu kan lama ya. Nah, ini kita lihat. Pertama kita mungkin pahami dulu tentang pengertian taubat ya dan dalilnya. Jadi arti kata taubat dalam Al-Quran itu di surah At-Tahrim juga ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita diminta untuk melakukan taubat yang sungguh-sungguh. Nah, jadi makna taubat itu mencakup 3 hal. Ketika orang bertaubat itu adalah menyesali semua yang telah terjadi di masa lalu. Jadi nggak ada kita yang nggak luput dari dosa ya pada masa lalu kita. Karena kita pahami bahwa kita Islam keturunan gitu. Sejak lahir kita sebagai seorang muslim dan keislaman kita itu belum seluruhnya ya, baru hanya sebatas yang kita tahu dari orang tua kita dulu. Bisa jadi orang menganggap Islam itu ya kaitannya urusannya dengan sholat saja gitu. Urusannya dengan puasa saja yang ada dalam rukun Islam. Nah, karena kita hanya tahu itu, bisa jadi yang rukun Islam juga ada orang yang nggak menjalankannya ya, hanya status saja. Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa ya, itu yang kaitannya dengan urusan kita dengan Allah. Nah, urusan kita dengan sesama ya, berbohong ya, kemudian memfitnah orang ya, ngerumpiin orang ya, mungkin dan banyak hal ya masa-masa lalu kita ya. Saya suka mencontohkan kadang-kadang dulu kita suka iseng gitu ngambil pensil orang, ngambil pulpen orang, kita belum paham gitu dan menganggap ini kan kecil barangnya. Atau dosa-dosa masa lalu itu bisa jadi melakukan perzinahan ya, zina mata, zina hati, zina telinga ya. Kenapa pacaran tidak dibolehkan dalam Islam? Karena itu adalah pintu-pintu perzinahan ya. Zina mata adalah memandang, zina tangan adalah menyentuh, zina hati adalah mengingat gitu ya. Dan Islam juga tidak kemudian kita ya bagaimana saya bisa nikah kalau saya nggak kenal gitu ya. Ya kenalan itu kan nggak harus berduaan gitu, kenalan itu kan nggak harus pegangan gitu. Nah, nggak juga kita membeli kucing dalam karung, nggak juga gitu. Semuanya bagaimana menikah itu tidak dinodai dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu kan masa lalu kita nggak tahu gitu ya. Maka ini kesempatan kita untuk bertaubat setelah kita tahu. Jadi menyesali, dan masa lalu itu bisa yang lama ya, bisa atau sepekan yang lalu gitu ya. Ini kita ketika kita mau taubat terhadap tema tertentu ya kita harus nyesalin dulu perbuatan-perbuatan kita bahwa itu Allah nggak sukai. Makanya di antara keutamaan kita mengikuti kajian, eh, kita jadi tahu gitu masa lalu kita ternyata tuh salah gitu. Allah nggak ridho itu ya. Nah ini punya kesempatan kita taubat dan Allah itu kalau melihat hambanya yang sungguh-sungguh bertaubat itu bahagianya Allah tuh seperti orang yang barang antik, barang mahalnya hilang, udah lama dicari-cari nggak ketemu, tahu-tahu ada yang nganter gitu. Nah itu tuh bahagianya seperti itu. Jadi sampai kita taubat aja, oh bahagia. Padahal kebaikannya buat kita gitu. Nah yang kedua meninggalkannya di saat sekarang ya. Jadi kalau kita sudah taubat, ya kita harus tinggalkan. Gak boleh mempermainkan taubatnya, orang istilahkan tuh taubat sambel gitu ya. Dan yang ketiga bertekad untuk sungguh-sungguh tidak mengulanginya kembali di masa datang. Ya itu tadi ya kan bertahap nih taubatnya kita ya. Ada eh, yang utama misalnya bab sholat. Ya. Nah, dulu bisa jadi kita sholatnya itu ikut-ikutan aja gitu. Nah setelah kita dapat hidayah kan nggak ada kode sholat. Kita nggak mampu. Kode sholat kita nggak mampu. Begitu juga puasa ya yang ada kafarat itu 3 bulan berturut-turut. Sebulan aja kita terengah-engah gitu jalanin puasa. Ini 3 bulan berturut-turut. Orang yang berzina ya pada saat itu. Gimana saya mau puasa ya Rasulullah saya nggak mampu gitu. Nah begitu juga bertekad untuk meninggalkan semua dan itu memang butuh proses ya nggak mudah. Seperti kita mau memperbaiki pakaian kita itu kan nggak bisa langsung. Kalau langsung itu udah bisa dibayangin pasti doktrin gitu. Nah, kita merubahnya pelan-pelan ya, dengan keimanan, dengan cinta, bukan karena eh, dorongan orang lain atau niat yang lain gitu. Makanya sering bermunculan orang menggunakan menutup aurat itu setelah uzur gitu, supaya ubannya nggak kelihatan, supaya kerutannya nggak kelihatan. Ya itu sia-sia aja niatnya bukan karena Allah gitu. Bukan berarti kita menggunakan jilbab di usia uzur itu salah, enggak, tergantung niatnya gitu. Kalau niatnya karena Allah itu Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang lalu gitu saat kita membuka aurat kita dengan cara kita iringi dengan amalan-amalan sunnah gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau proses apapun, Allah tuh nggak suka yang seradak seruduk gitu ya. Yang pengennya instan gitu, butuh waktu gitu. Jadi nggak bisa kita menyuruh orang berubah itu total gitu ya. Udah mau pakai jilbab, disuruh lagi pakai cadar. Enggak ya. Termasuk anak-anak kita. Makanya persiapan yang belum menikah, konsep mendidik anak itu bagaimana terbiasa menutup aurat itu ya sejak kecil gitu ya. Seperti dia terbiasa gosok gigi, terbiasa pakai sendal kalau keluar. Jadi dia sudah terbiasa bahwa pakai kerudung ini adalah kewajiban. Kalau bukan wajib ngapain kita capek-capek gitu ya masanya. Nah itu butuh waktu gitu ya semuanya. Terlebih lagi kalau kita sebagai seorang ibu baru memahaminya setelah anak sudah balik, nggak apa-apa. Seolah-olah kita menganggap bahwa prosesnya itu seperti anak-anak ya. Apalagi kalau sudah ABG nggak bisa dipaksa pakai kerudung. Berarti contoh ya, contoh yang baik. Nah, ayatnya ini, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Ya. Jadi ibaratnya, kalau kita taubat dari yang kecil-kecil sampai yang besar gitu ya, eh, kondisi kita tuh selalu steril gitu ya. Makanya kenapa orang orang Muslim itu kalau dia sempat sujud, dia harus steril dulu di neraka gitu. Mungkin ada dosa di matanya, jadi bersihin dulu matanya dengan azab Allah. Nah, jadi kalau kita terbiasa ya Allah tuh kan suka perbuatan yang sedikit tapi rutin. Jadi kalau kita kadang-kadang suka melakukan kesalahan hilaf gitu ya.
itu seperti kerudung kita ya, atau kena percikan, itu kan cukup dikucek-kucek aja. Kalau kita ada di tengah jalan, masa kita mau buka kerudungan nggak mungkin gitu. Tapi cepat dikucek-kucek. Nah, kuceknya dengan apa? Dengan zikir, dengan sabar, ya dengan sabar dengan ujian yang Allah beri. Gitu. Makanya orang yang sakit itu salah satunya adalah sarana untuk diampuninya dosa-dosanya. Gitu. Nah, jadi kalau udah taubat itu nyesel banget. Makanya ada bahasa kadang-kadang, ya Allah terima kasih banget saya dikasih hidayah. Gitu. Saya kadang-kadang sempat ya baca lah lihat di YouTube ya. Itu saya baru baru dengar juga tuh kisah Islamnya Cica Kuswoyo itu ya. Jadi ibunya non Muslim, ayahnya Muslim dari latar belakang Wali Songo gitu ya. Dan ibunya cukup militan. Nah itu ceritanya dan dia sudah dididik ya sampai dia. Jadi taubatnya orang non Muslim masuk Islam gitu. Maksud saya ingin cerita seperti itu. Nah, akhirnya dididik ya karena ibunya kuat banget gitu agamanya. Jadi sampai pokoknya benci lah dengan sampai sekolahnya sekolah non muslim gitu. Nah, usia 16 tahun itu pokoknya dia kalau udah waktunya datang azan itu dia udah kesel di rumahnya dekat masjid dia. Yang kedua di setiap stasiun itu waktunya maghrib tuh suara azan. Dia kesel banget, pokoknya dia paling benci ya dengan suara azan itu. Nah, suatu saat pada rutinitas itu dia sesuatu pokoknya di waktu maghrib matiin gitu. Sama tutup telinga lah kalau dengerin itu. Nah, suatu saat entah gimana itu nggak bisa dimatiin, remote-nya nggak ketemu gitu. Remote-nya udah diubrak-abrik di mana-mana, di kolong, di mebel, kok nggak ketemu aja. Disitulah detik-detik bagaimana hatinya tuh disentuh gitu. Yang menarik setiap kalimat azan itu dia membaca artinya. Di situ tuh jiwanya bergetar banget gitu ya. Sampai seolah-olah ada semacam ajakan sudah lama saya panggil-panggil kamu, baru sekarang kamu merespon gitu ya. Nah sejak itulah dia mengislamkan sendiri gitu, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah akhirnya dia kerjasama dengan adiknya gitu ya, yang adiknya juga setuju gitu masuk Islam gitu ya. Nah tinggal dia bersandiwara dengan singkat kata tuh, pokoknya dia kalau mau sholat dia mesti tutup pintu gitu. Nah setiap bulan puasa bulan puasa awal itu dia paling berat itu cobaannya kalau ketika ditanya, kamu belum, ayo makan bareng-bareng gitu. Maaf ya mas, saya udah makan di sekolah gitu segala macam hal. Nah sampai satu saat itu datangnya Idul Fitri gitu. Nah Idul Fitri itu dia datang, dia sholat ke masjid sama adiknya dengan mindik-mindik gitu ya, nyalahin mobilnya itu. Setelah keluar dari satpam, kalau dia pesan sama satpamnya, kalau mama tanya, saya sama adik saya latihan basket gitu. Jadi belum paham gitu. Jadi mereka berikrar sendiri gitu. Nah, pada saat itu orang tetangga pada kaget semua sampai bisikin, "Cica, kamu sadar nggak sih apa yang kamu lakuin sekarang? Kamu sholat di sini gitu ya." Nah, dia nggak mau menceritakan gitu. Pokoknya keanehan lah, gaduh semua orang melihat itu gimana orang non muslim bisa sholat bareng-bareng gitu di masjid. Nah, akhirnya pulang itu taunya ibu bapaknya sudah nungguin gitu. Diskusi, dialog segala macam hal itu. Alasan basket, tapi ibunya enggak, kamu bukan basket kayaknya. Nah, muncullah keberanian pada diri dia. Pada saat itulah dia memberanikan diri, mah, minta maaf gitu. Cica udah masuk Islam. Nah, ibunya marah banget ya sampai dia didiamkan 3 bulan gitu ya. Tapi dia sudah mulai menikmati. Dia lebih banyak di kamar ya, baca-baca sirah, baca-baca hadis-hadis Nabi, cinta banget dengan ayat-ayat Allah itu. Nah, cuma ada perasaan yang paling sedih itu karena dia melukai perasaan ibunya gitu, karena ibunya sangat sayang sama dia. 3 bulan menunggu gitu, nggak diajakin ngomong, bayangin satu rumah gitu. Satu saat
pintu kamarnya dibuka gitu saat dia di kamar. Kemudian ibunya nyodorin kotak gitu. Kak takut sekali mau diapain gitu ya. Nah ternyata eh, ibunya bilang, ibu mau ngomong kata dia. Kamu udah bener masuk Islam. Iya mah, bener mah, udah yakin mah gitu ya. Nah disitulah awal ya kesabaran itu Allah kasih. Sekarang kamu buka kotak itu. Dia deg-degan isinya apa. Ternyata di dalam kotak itu ibunya sudah nyiapin mukena, ya, Quran, tasbih, buku-buku Islam. Dia nangis ya, pokoknya nangis. Udah nggak kebayang lah. Dia peluk ibunya gitu ya. Dia ya kita nggak bahas pernikahan segala macam. Pokoknya pada saat itu didapat hidayah. Nah, akhirnya dia bilang, kamu kapan masuk Islamnya? Gitu. Siapa yang jadi saksi? Enggak mah, aku syahadat sendiri gitu. Wah, itu belum sah. Gitu. Kayak mama udah kontak itu di Al Azhar, kamu ikut sama mama besok mama anterin. Kamu bersyahadat di depan kiai yang di sana. Selesai udah disyahadat, makin lagi tuh ya Cica nangis gitu. Saya bacanya juga dengerin terharu. Setelah ini kita ke belakangnya, kata Cica ngapain lagi gitu. Mama udah daftarin kamu sekolah pindah ke Al Azhar. Gitu. Nggak lama, nggak apa-apa kan. Saya tetap sekolah di Tarakanita gitu. Saya udah kenal teman-teman semua. Kalau kamu menjadi muslim, muslim yang benar. Bagaimanapun sekolah di sana, sekolah khusus untuk orang Kristen. Nggak apa-apa, kamu pindah aja, biar mendukung keislaman kamu. Nah, itu ya kita lihat bagaimana Cica ya menanti yang cukup lama ya, 16 tahun baru dia masuk Islam. Nah, kembali lagi kepada kita gitu. Kita yang sejak kecil sudah Islam. Gitu ya. Kenapa kita tidak menjaga hidayah yang Allah berikan itu dengan terus memperbaiki mana yang belum sesuai dengan perintah Allah, mana yang sudah. Jadi keberuntungan itu akan kita dapatin ya. Hanya orang-orang yang bertaubat yang bersama Allah, yang hatinya tentram. Ya. Jadi kalau orang penuh dengan dosa-dosa, ya, dosa di pikiran, dosa di hati, dosa di anggota tubuh, itu gelisah hidupnya, nggak bakalan tenang. Nah, yang kedua dalam hadis Nabi, ya, wahai manusia, taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena aku sendiri bertaubat 100 kali dalam sehari. Dalam hadis ini dijelaskan taubatnya Nabi itu ya zikir yang kita baca setiap habis sholat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ada istighfar dari membaca astagfirullahalazim, astagfirullahalazim ya. Nah itu Nabi sendiri aja setiap hari. Jadi kalau kita zikir habis sholat atau di luar sholat ya kita selalu beristighfar. Orang-orang di Palestina tuh terbiasa bawa tasbih ya. Jadi zikir, makanya Ibnu Abbas bilang ya, beristighfarlah di mana saja kamu berada, karena kita tidak tahu kapan dan di mana Allah mengijabah istighfar kita, kecuali yang nggak boleh di WC dan yang lain. Nah, jadi taubat itu adalah harus membuat kita beruntung nantinya dan tenang ya. Kalau kita nggak ada dosa di mata, di hati, di telinga ya, hidup kita tenang gitu, nggak ada perasaan was-was gitu. Saya mungkin belum share ya, saya buat tausiah singkat itu. Jadi semua anggota tubuh kita ini, kecuali lisannya, kalau dia bisa berbicara, ketika dia akan marah dan menangis ketika digunakan untuk kemaksiatannya. Tetapi dia berubah menjadi bahagia dan tersenyum kalau digunakan untuk taatan. Nah ini ya, jadi pengertian taubat seperti itu, menyesal, kemudian meninggalkan yang sudah gitu ya, dan bertekad untuk tidak ngulangin lagi. Nah pentingnya menyegerakan taubat ya. Jadi kalau kita mau bertaubat itu jangan ditunda-tunda. Gitu. Penundaan itu menjadi sebab bertambahnya dosa. Rasulullah SAW bersabda, ya, di sini dikatakan,
hati-hatilah kalian, jangan menyepelekan dosa-dosa. Karena menyepelekan dosa-dosa itu seperti kaum yang mendatangi sebuah lubang, masing-masing membawa sepotong kayu bakar. Sehingga terhimpun dan dapat memasak roti. Demikianlah seseorang yang menyepelekan dosa yang akan menghancurkannya. Jadi masing-masing membawa sepotong kayu bakar. Sepotong kayu bakar itu adalah satu dosa. Satu dosa ketika dihimpun setiap hari, ditabung, nabung satu dosa per hari, ditabung 30 hari, 30 kayu bakar, kemudian ditambah lagi 2 bulan, berarti 60 kayu bakar, ya, 60 dosa besar, dosa-dosa, terus dibakar, ya. Membakar roti, ya, sehingga terhimpun dan dapat memasak roti. Artinya dosa-dosa kita itulah nanti yang membakar diri kita. Jadi kita jangan ditunda-tunda. Maka penting banget dengerin pengajian, ya, walaupun waktu kita mau datang pengajian setan godaannya luar biasa. Kadang bisa jadi, ya, kita datang ngaji itu ya karena nggak enak di WA gitu. Tapi ternyata Allah kasih connecting tuh. Ada kata-kata penceramah itu yang nyentuh banget hati kita. Itu yang dibilang hidayah. Hidayah yang kedua gitu, ya. Nah, jadi kita jangan menyepelekan. Nah, Imam Ibnu Qayyim, sungguh menyegerakan taubat dari segala dosa wajib dipercepat. Tidak boleh diakhirkan. Menundanya juga terhitung maksiat, ya. Ini huruf-huruf besar kecilnya gabung. Nah, jadi menyegerakan taubat, ya. Nah, taubat itu kan terbagi dua, ibu-ibu, ya. Ada taubat kaitannya kita dengan Allah, ada taubat kaitannya kita dengan sesama. Kalau taubat dengan Allah itu ya harus segera, ya. Kita dulu punya hutang, ya. Karena kita nggak dekat dengan Allah, kita udah lupa, kita udah nggak ngingetin hutang kita. Akhirnya kita cari-cari catatan kita, ya Allah. Ini kaitannya nanti dengan manusia, ya. Dosa-dosa kita nih, sampai lagi menjelang Ramadan. Sekarang udah Rajab, besok bulan depan Syaban. Yang belum bayar qadha, ya. Jadi bersegera, jangan ditunda-tunda. Terutama pada saat kita ingat. Nah, taubat kita sesama manusia itu tidak bisa hanya minta maaf. Kalau itu kaitannya dengan hutang piutang, ya harus diselesaikan. Gitu. Ya penyelesaiannya kan bertahap. Minta waktu, atau kita catat, kita cicil, ya. Dan kita terpanggil untuk kerja sungguh-sungguh. Atau kita kelola uang kita ini agar bisa kita sisihkan untuk melunasi hutang-hutang kita. Ya. Itu adalah taubat, ya. Jadi kita mengerikan banget deh kalau hidup ini tanpa taubat, ya. Jadi kita kayak merajalela dengan dosa-dosa kita gitu, ya. Jadi dosa dengan sesama, ya. Kita nggak boleh ngerumpiin, ya, tidak boleh memfitnah, ya. Kemudian kalau kita pernah marahin orang itu harus minta maaf. Kalau kita marahin orang itu, kalau kita marah, ya, kita difitnah gitu, kita sakit hati, ya. Itu hanya boleh 3 hari, nggak boleh lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari itu dendam namanya, udah haram hukumnya. Termasuk dalam perkawinan, gitu. Makanya Islam itu membimbing kita pertemuannya baik-baik, akhirnya juga baik-baik. Kita hanya putus hubungan perkawinan, gitu. Hubungan masih tetap ada jalan kemanusiaan. Apalagi kalau punya anak, ya. Nah, berpisah baik-baik itu hanya alarm keimanan yang bisa menyelesaikan, bukan bahasa perasaan. Nah, jadi nggak ada itu diguna-guna ya sampai sumpah serapah, atau maaf, ya, tidak sedikit kan selingkuhannya itu dibunuh oleh mantan suaminya. Hidup dalam dosa itu mencekam. Jadi kita jangan terpesona dengan casing, seolah-olah
orang itu bahagia. Enggak, sumber bahagia itu ada di dalam. Dan hanya orang itu dengan Allah yang tahu. Jadi kita juga begitu, gitu. Jangan kita punya musuh, ya. Banyak belajar tentang komunikasi, banyak belajar tentang skill-skill, ya. Kalau terjadi perdebatan ya dengan orang lain, bagaimana menyelesaikannya. Islam udah ngajarin ya, kalau kita berada di posisi tengah-tengah, tidak jadi kompor, ya. Kalau ada informasi-informasi yang negatif tentang saudara kita, jangan ditelan mentah-mentah, gitu. Pertama, itu sebagai informasi awal, belum akurat, gitu. Baru akurat kalau informasinya itu tidak sepihak, kayak orang mau curhat, gitu. Gali informasi. Sudah kemudian investigasi, gitu ya. Kita lihat. Ada bukti, ya. Ada bukti yang kita lihat langsung. Makanya orang bisa, ini yang benar ya, yang nangkap yang benar. Itu menentukan dia sebagai penjahat dan segala macam hal itu tidak mudah. Iya, kita sama gitu. Nah, inilah yang membuat hati kita jadi kotor, mudah menjas orang lain tanpa bukti. Jadi orang-orang mukmin ini walaupun pegangan dia ada taubat, dia tidak memanfaatkan taubat itu untuk berleha-leha dengan dosa gitu. Taubat itu adalah yang menolong dia nanti pada saat dia tergelincir, kepleset. Namanya juga tergelincir, bukan maksain diri, ngegelincirin diri, enggak. Enggak, masa setiap hari kita jalan kepleset mulu, kan berarti ada yang salah gitu. Gitu ya, jadi dosa-dosa kita itu. Nah, kalau kita udah nggak nemuin orangnya, ya doakan orang yang pernah kita sakiti itu. Allah, kita pertama mendoakan dia ya agar Allah selalu memberikan keberkahan. Kalau bisa ya usahakan ketemu dulu. Gitu. Nah, indahnya Islam itu kita tidak punya musuh ya dalam hidup ini. Nah, ini penting sekali untuk menjaga taubat kita itu bertemu dengan teman-teman yang soleh ya. Kita mungkin dalam taklim ini ya, setiap pekan kita menghadiri taklim kajian online ini. Secara fisik kita jarang ketemu karena memang beda bidang kita ya. Udah 2 tahun lebih gitu. Tetapi karena kecintaan kita sama-sama, ingin menjadi lebih baik, ingin dekat dengan Allah, jiwa kita tiap hari ketemu sebetulnya. Kayak saya sama ibu-ibu kan gak hafal dari yang hadir ini. Tapi kita sudah punya telepati gitu. Kalau kita sama-sama di rumah berjuang membersihkan diri ya, itu ruh kita bersatu. Sebagaimana nanti pada saat kita sudah meninggal, jenazah bisa hancur ya dengan bertambahnya umur kehidupan ya. Tetapi jiwa itu terus ada gitu. Kalau kita menggambarkan tuh tentang jiwa orang-orang soleh itu, walaupun ini nggak sepadan ya, tapi bayangannya kurang lebih kalau kita mimpi indah yang nggak putus-putus, nah gitulah arruhul mujannadah. Ya kita nggak bisa membayangin ya. Tapi suatu saat kita akan melalui itu. Akan ada kehidupan, ada kematian. Yang usia kita terus bertambah gitu ya. Yang meninggal dalam usia muda ada, yang meninggal di separuh usia juga ada, sampai di uzur juga ada. Intinya kita harus selalu standby. Saat Allah menjemput nyawa kita berada dalam qalbun salim ya. Nah, kebutuhan orang-orang soleh kepada taubat ya. Jadi taubat itu bukan hanya orang yang kelas kemaksiatan setiap kita itu berbeda-beda. Bagi orang yang nggak pernah sholat ya taubatnya dia sholat gitu. Bagi orang yang selingkuh berzina ya taubatnya dengan cara menghentikan perbuatan zina itu. Nah, tapi bagi kita, kenapa kita butuh taubat? Yang pertama, ketaatan yang kita lakukan masih sedikit, belum maksimal ya. Ini rata-rata kita melaksanakan ketaatan minimal. Gitu. Iya kan? Buktinya Al-Quran baru hanya kita baca, kita belum menghafal. Gitu. Nah ini kita minta maaf sama Allah. Bahwa kemampuan kita baru segini. Mudah-mudahan yang segini ini kita jaga. Gitu. Jaganya dengan
ibadah harian, ketemu dengan orang-orang soleh. Ya. Jadi kalau kita datang ke taklim, ya itu sebetulnya kita sedang melakukan general check up tentang ruhiyah kita, tentang ilmu agama kita. Ya. Bagusnya di situ. Dan yang kita bersyukur kalau kita hadir di acara-acara seperti ini, kita hadir karena cinta dan kesadaran. Ngeri juga kalau kalau hadir ke pengajian ini salah satu persyaratan eh, dapat gaji. Kita yang bingung nih, orang banyak ngaji ini karena Allah gak karena takut dikurangin gajinya. Yang naturalis seperti ini. Saya dulu eh, penceramah ya, ceramah di berbagai macam instansi lah. Nah, jadi ceramah itu karena memang harus absen gitu, karena nanti dapat dapat catatan nih ya. Kalau nggak ini, itu nggak enak banget gitu. Kalau kita ceramah dia sibuk dengan dunianya sendiri gitu. Karena kita biasa ceramah, kita tahu orang-orang yang sungguh-sungguh gitu toh. Nah, ya, jadi ketaatan kita ini kenapa kita merasa masih belum apa-apa gitu ya? Karena Islam tuh ngajarin kalau lihat ketaatan jangan lihat yang di bawah. Kalau ngelihat yang di bawah kita kegeeran, kita paling soleh dibanding mereka gitu. Ketika ditegur kita paling marah gitu. Aku baru sholat jam segini, masih bagus lah gua sholat gitu. Tuh orang lain gak sholat. Barusan bukan habis dapat uang kontrakan gitu. Masa sedekahnya sama aja kayak kemarin cuma 5.000 gitu. Masih bagus gua sedekah, orang lain pada nggak sedekah gitu. Nah, ketaatan kita terus lihat orang-orang yang ada lebih soleh dari kita gitu. Kok bisa ya orang di Palestina ya hidup dalam blokade sudah 15 tahun. Listrik cuma 4 sampai 6 jam per hari, nggak bisa kemana-mana. Kok bisa ya menghafal Al-Quran 26 hari 30 juz misalnya. Kita nggak usah ngafal dulu deh. Cinta aja dengan Al-Quran. Nggak apa-apa diawali dengan lihat Quran, pegang gitu ya. Walaupun belum baca bisa jadi. Nah, ini penting kita tahu Pak ya. Yang kedua, rasa syukur yang belum sebanding dengan nikmat yang Allah beri. Kan tabiat manusia gitu. Yang diingat tuh yang belum dikasih sama Allah gitu. Tiap hari mikirin, kenapa saya belum punya dikasih keturunan? Kenapa saya belum kerja gitu ya? Kenapa saya belum dapat jodoh gitu misalnya. Padahal kita belum dapat jodoh itu nggak ada hubungan dengan uh, fisik kita, nggak ada hubungan dengan apa bahwa kita ini nggak disayang Allah, enggak. Gitu. Belum dapat jodoh itu satu nikmat dari begitu banyak nikmat yang Allah udah kasih. Gitu. Itu satu itu aja. Atau bisa juga semua nikmat sudah Allah kasih sama kita, tapi nggak sebanding ketaatan yang kita lakukan. Masih aja bawaannya sholat itu kayak terpaksa gitu. Sedekah susah banget suruh sedekah. Ada orang yang ngotot ya. Bu ini penghasilannya udah 7 juta, itu wajib zakat ya. 6 juta misalnya ya. 6 juta, 2,5%-nya benar nggak 150? Jadi selalu itu yang namanya zakat, infak itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan yang. Jadi kalau kita ngeluarin 6 juta, kita keluarin 150, penyebab kita keluarin 150 itulah yang memberkahi sisanya itu gitu. Allah hadirkan qanaah dan segala macam hal. Atau anggaplah kita udah beres semua, masih aja kita masih ngerasa gitu. Kayaknya waktu kita sama Al-Quran lebih sedikit ya dibanding dengan HP gitu ya. Walaupun untuk HP juga hal yang baik-baik, tetap saja kita selalu merasa bahwa porsi waktu dengan Allah ini belum banyak. Gitu. Nah ini perlu kita tahu Pak. Minta bahwa setiap hari progresnya harus terus bertambah. Gitu. Nah dari amal ketaatan yang kita lakukan terkadang terkontaminasi oleh penyakit riya. Ya. Kita juga perlu taubat ini. Kita ngeri juga nih amal-amal yang udah kita lakuin capek-capek.
tercederai ya dengan penyakit ria. Mungkin berdoa sama Allah, Allah bersihkan hati saya dari penyakit ria dan terimalah amal-amal saya. Ya. Jadi kalau kita tahu merevisi niat, ya memperbaiki itu dibolehkan dalam Islam. Nah ini bukan berarti kita tidak membutuhkan taubat. Makanya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan seorang hamba senantiasa berada di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang memerlukan syukur. Jadi seorang hamba senantiasa berada satu di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang memerlukan syukur dan dosa yang membutuhkan istighfar. Kedua hal ini akan selalu dibutuhkan oleh seorang hamba. Jadi kalau kita berbuat salah, istighfar. Kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, segera bersyukur. Ya, itu selalu dua. Ya teman-teman ya. Nah, baru yang berikutnya, ini yang terakhir ya, pengaruh taubat ya. Pengaruh taubat dalam penyucian jiwa. Jadi dapat merendahkan diri kepada Allah dan menghadirkan ketaatan yang khusyuk. Jadi kalau kita sudah dekat dengan Allah itu, hawanya tuh pengen banget dekat sama Allah, pengen lama-lama sujud, pengen lama-lama menangis ya. Dan ada semacam kerinduan gitu ya. Termasuk gitu, hawanya kalau mau datang pengajian hari Jumat gitu ya. Wah, hati senang banget gitu ya. Terus kalau mau bersedekah, kok kenapa ya ada punya perasaan enteng dan ringan. Sedekah yang kita lakukan sedekah yang rasional. Tidak didoktrin ya. Nggak bisa kita sedekah gitu dengan cara ngomporin ya, memanfaatkan ayat-ayat Allah untuk ini. Ini ujian bagi penceramah di situ. Kepandaian retorika. Ayo ibu-ibu mau masuk surga apa enggak gitu. Tahu enggak kalau kita bersedekah, Allah bilang akan ditambah. Jadi siapa yang hari ini memberikan sedekah motor, nanti akan diganti sama Allah dengan mobil. Itu ada cerita. Ibu-ibu cerita ke saya. Suami saya, edan kata dia. Di tengah jalan dia dengerin ceramah. Bahwa kalau sedekah motor, nanti dikasih Allah mobil gitu. Pergilah dia ke situ nyerahin motornya. Sampai rumah jalan kaki, kata istri sama ibunya, mana motormu, Lek? Gitu kan ya. Aku sudah sedekahin mah, mudah-mudahan nanti jadi mobil, kata dia. Lek, kata dia. Pikiranmu kemana, Lek? Kata dia. Nganterin anak nggak bisa, ya mau kerja nggak bisa. Gitu. Jadi nggak bisa begitu. Sedekah itu yang paling penting pertama ya syarat kita berzakat dan bersedekah. Harus melalui lembaga yang menghidupkan dakwah, yang menghidupkan yayasan, bukan mencari penghidupan dalam yayasan. Nah, yang kedua, sebaiknya tidak kita langsung, ya, biar terjaga keikhlasan kita dan orang yang menerima juga tidak merasa balas budi dengan kita. Nah, tentu semakin banyak bersedekah, semakin banyak memberikan manfaat. Harus tawazun, nggak bisa kita bersedekah menzalimi kebutuhan utama kita. Makanya diutamakan itu pertama zakat dulu gitu. Kalau penghasilan dia di atas 5,5 juta. Kalau penghasilan kita yang kecil di bawah itu kita berinfak gitu. Tentunya berinfak berapapun yang kita keluarkan dengan kesadaran dan dengan keimanan dan ingin mendapatkan ridha Allah, itu adalah infak terbaik kita. Walaupun jumlahnya 10.000, 5.000. Nah, di sini dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, merupakan kelaziman taubat yang benar adalah ketundukan secara khusyuk yang terikat dengan hati, yang tidak sama dengan apapun. Jadi perasaan kita, perasaan kita itu kalau sudah dekat dengan Allah itu udah nggak ada bandingnya lah.
Dekat ya, kita bisa nangis, kadang-kadang bisa rindu gitu ya. Dan senang kalau lihat kita sedang berjuang mensolehkan diri gitu. Terus ngelihat orang lebih sabar dari kita. Tertarik banget ngeliat orang itu, hebat banget ya gitu. Misalnya ada seorang ibu ya, dia usia 40 tahun, punya anak 2. Nggak ada pembantu. Rumah tangganya keurus, anaknya keurus gitu. 2 tahun dia hafal 30 juz Al-Quran. Siapa yang nggak iri coba? Gitu. Nah, jadi orang-orang yang bersih hatinya itu dia irinya itu dengan, makanya dalam hadis dikatakan hanya ada 2 iri yang dibolehkan dalam Islam. Yang ini akan menambah keimanan kita. Pertama, melihat orang yang lebih rajin ibadahnya. Nah, karena ngikutin orang yang rajin ibadah itu nggak bisa niatnya ria, harus ikhlas baru kuat ya, gitu. Ngelihat orang yang hartanya banyak digunakan, artinya porsinya itu dia nggak bakhil gitu ya, tetapi dia gemar berbagi. Gitu. Karena untuk gemar berbagi karena Allah itu harus ikhlas gitu. Ini meliputi seluruh sisinya dan memasrahkannya di hadapan Tuhannya dengan merintih, merendah dan khusyuk ya. Jadi kalau kita diuji dengan sesuatu yang senang ya, kita bersyukur, nggak euforia gitu. Sesuatu yang menyedihkan kita jaga, hanya Allah yang tahu gitu. Orang nggak boleh tahu kita sedang bahkan sakit ya, sakit itu orang tahu karena memang sudah dipublikasikan, memang alamiahnya tahu gitu. Misalnya, masa anak saya nggak tahu kalau saya COVID misalnya ya. Apalagi kita diminta kalau kita sedang sakit untuk minta banyak didoain ya. Karena bisa jadi di sekian ratusan orang yang mendoakan, Allah pilih orang yang paling soleh dan paling bersih hatinya yang mendoakan kita. Tapi tidak boleh mengeksploitasi penyakit kita untuk minta bantuan dengan orang lain. Boleh. Nah, jadi dalam hadis dikatakan, yang paling aku sukai bukan hanya kamu merahasiakan sedekahmu, tapi juga penyakitmu. Ya, penyakit yang orang terbatas yang tidak perlu banyak tahu. Jadi tidak semua penyakit harus kita informasikan ke orang. Terutama anak-anak kita lagi masa pertumbuhan. Ini nggak boleh dengar ibunya sakit berat, ya nggak boleh. Orang-orang tertentu saja, ya. Yang berikutnya adalah punya harapan dan bersegera melakukan amal soleh. Jadi kalau kita sudah taubat itu kayak bayi yang baru lahir gitu ya. Apalagi kalau baca hadisnya kan gitu. Allah senang banget dan sayang banget sama kita. Kayak kita, kalau kita tuh bahagianya kalau orang dalam keadaan bersih itu, seperti dia baru gunain baju baru, ya, atau rumah baru, ya, mobil baru. Ya. Itu seolah-olah orang yang baru lahir dari masa yang kotor ya, kumuh, dia kemudian bersih. Ya. Perasaan seperti itulah yang muncul pada orang-orang yang soleh. Ya Allah masih panjangin saya umur, saya punya kesempatan. Makasih Allah. Nangis dia kalau ingat masa-masa lalunya, udah berapa laki-laki hidung belang yang dilayani. Udah berapa botol yang dia minum, nangis lagi. Ini ya kita, dan bisa jadi dosa kita nggak seberat itu. Berarti kita tinggal menguatkan taubat kita untuk menjadi baik, punya harapan. Dan bersegera melakukan amal soleh ya, karena kita tidak mau waktu kita itu berlalu dengan percuma ya. Harus ada poin akhirat. Harus ada poin yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Dan orang-orang yang bertaubat, dia akan terhindar dari penyakit berputus asa. Coba bayangkan ibu-ibu sekalian. Orang yang hari-harinya diisi dengan kemaksiatan. Harta yang nggak jelas. Ya. Yang muncul apa? Bunuh diri. Contoh misalnya. Ada di itu ya. Berita tuh. Karena suaminya selingkuh. Dia bongkar rumahnya, diratain ya.
Walaupun ketika diwawancarai, ini kan rumah bapak ibu saya gitu. Padahal bisa jadi itu sudah dikasih atau apa gitu. Atau minum baygon gitu. Nggak level banget gitu. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah itu penyelesaiannya menggunakan dengan bahasa keimanan. Bukan pakai bahasa perasaan. Saya diminta sama anak saya, Mi, buat kajian singkat pakai pakai suara ya tentang ujian belum mendapat jodoh ya. Sebetulnya tema itu buat diri dia juga karena belum dapat jodoh anak saya bisa. Jadi kalau kita belum dapat jodoh itu menyikapinya dengan bahasa perasaan, udah itu benang kusut setan itu ganggu kita. Pertama, kita merasa tertekan ya. Karena banyak yang nanya, kapan nikah gitu. Kapan nikah udah kayak kapan mandi gitu ya. Yang kita bisa bergerak sendiri. Yang kedua, mudah tersinggung kalau ada teman-teman seusianya sudah menikah. Bahkan bisa jadi berprasangka buruk dengan Allah. Kurang apa saya Allah? Sudah soleh, ya, cantik, mapan. Gitu. Kenapa orang yang nggak secantik saya, nggak semapan saya gitu ya. Yang nggak sesoleh saya sudah nikah. Nah itu kalau kita ngelihatnya dengan bahasa perasaan. Ya akhirnya hidupnya coba. Hidup kayak begitu tuh seperti apa gitu. Rungsing ya, nggak tenang ya, bawaannya mau emosian. Gitu. Ya karena memang sudah dikomporin sama setan. Tapi kalau menggunakan bahasa keimanan, yang pertama, Allah ingin menguji sejauh mana kesabaran kita menanti datangnya jodoh dari Allah. Yang kedua, belum datangnya jodoh, Allah ingin memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih banyak mempersiapkan bekal untuk rumah tangga. Mendidik anak, ya, psikologi anak, ya, dengan cara membaca dan segala macam, mengelola keuangan. Allah memberikan kesempatan itu. Yang kedua, Allah memberikan kesempatan waktu yang banyak dan cukup untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bisa jadi pada saat nanti kita sudah berumah tangga, waktu kita, kesempatan kita itu sangat terbatas. Dan yang ketiga bisa jadi kesempatan Allah memberikan ruang kita yang banyak untuk menuntaskan pendidikan kita, untuk menjalankan peran kita berkontribusi terhadap umat. Ada umat yang di kantor ya dengan potensi yang kita miliki ya. Ada umat di lingkungan kita. Nah, bekal-bekal kesempatan inilah yang nanti bisa jadi proses perjalanan rumah tangga kita itu sudah punya bekal yang banyak di saat orang lain membutuhkan bertahun-tahun menghadirkan keteladanan, menghadirkan sakinah, ya bisa jadi kita dalam waktu yang tidak lama. Begitu juga itu bisa jadi menjadi penyebab Allah datangkan jodoh yang bisa mendukung ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir ya. Orang kafir itu yang udah lepas kendali dari Allah. Bisa juga orang-orang yang bermaksiat ya. Rata-rata orang bunuh diri karena tidak taat dengan Allah. Ibadahnya nggak ada ya. Terakhir teman-teman sekalian ya, hikmah daripada bertaubat ini dapat membersihkan jiwa dan melapangkan dada ya. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang mendapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Jadi Allah membersihkan jiwa ya. Jadi kalau kita ibaratnya gini gitu, kalau kan kita udah paham ya namanya dosa itu adalah noda hitam. Nah, itu dikasih rinso. Nah, rinsonya itu taubat di antaranya. Kasih rinso bersih ya, kalau kita habis masak tuh pancinya langsung dibersihkan ya dia nggak mangkrak gitu ya nodanya bahasanya.
Jadi setiap kita melakukan amal, kan orang dari hasil berbuat bertaubat, dia segera melakukan kebaikan. Nah, setiap melakukan kebaikan itu sebetulnya linsonya gitu ya. Jadi noda-noda yang hitam, maksiat-maksiat itu hanya bisa dibersihkan dengan amal soleh dan taubat, amal soleh dan taubat. Nah, lapang dada ya, mudah. Ini Ibnu Qayyim mengatakan dalam ini materi poin yang terakhir, sungguh taubat akan memberikan pengaruh yang menakjubkan bagi orang-orang yang bertaubat berupa derajat yang tidak akan dicapai oleh orang lain. Ih, banyak banget. Pokoknya orang-orang yang taubat dari perzinahan, taubat dari maksiat, taubat dari segala macam hal, Allah tinggikan derajatnya. Kenapa sebabnya? Siapa yang memuliakan Allah, Allah akan memuliakan dirinya. Siapa yang menghinakan Allah, dia akan dihinakan oleh Allah. Kuncinya seperti itu. Nah, ini materi singkat tentang taubat. Mudah-mudahan ini menjadi penguat kita ya. Karena kita tadi ya, sesoleh apapun kita belum seperti para sahabat, para sholihin ya. Mudah-mudahan dengan kajian yang kita ikuti setiap hari, dosa kita Allah ampuni ya, dan kita selalu mengisi hari-hari kita dengan ketaatan sesuai dengan kemampuan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah materi kajian tadi, Tazkiyatun Nafs Tobat. Sepertinya sudah ada yang tidak sabar untuk bertanya, Ustazah. Ya. Sudah ada satu pertanyaan di chat. Ya. Dari Ibu Azuliana. Saya bacakan atau Ibu mau tanya langsung, Bu Zuliana? Silakan, Mbak Heni. Izin saya bacakan ya. Afwan Ustazah, izin bertanya. Apakah ada tanda-tanda bahwa taubat kita sudah diterima oleh Allah atau belum? Jazakillah khair. Iya. Jadi salah satu di taubat kita itu diterima, ada yang kaitannya tidak ada yang ringan ya. Itu biasanya kita ada perasaan, oh ya Allah makasih ya. Ternyata teman saya sudah maafin saya gitu. Atau ketika kita merasa hari kita semakin tenang, itu salah satu contohnya. Tetapi ada taubat-taubat itu yang tidak langsung Allah ijabah. Salah satu ujiannya itu adalah kita harus melalui dulu proses taubat kita itu dengan menjalani hukuman dunia dari konsekuensi perbuatan yang kita lakukan. Contoh, ketahuan selingkuh. Karena kan ibaratnya bangkai disimpan kayak apapun akan ketahuan. Secanggih-canggihnya teknologi ya, mau pakai nama samaran, mau pakai password yang berbeda. Nah, saya ambil contoh misalnya, bisa jadi ketahuan itu Allah masih sayang. Ada seorang ibu, nah, dia ngerasain sih ada yang berbeda gitu dengan, tapi nggak bisa ngebuktiin apa sih salahnya gitu. Tapi setelah tahajud itu, dia punya feeling ini harus ngelihat isi HP suaminya gitu ya, kayaknya ada perempuan lain ya gitu. Nggak tahu itu HP, dan dia nggak ada niat untuk ngeliat HP sebetulnya, di sholat kemudian dekat di situ. Nah, pas diklik ya, cuma main doang, klik antara berani sama takut lah karena suaminya lagi tidur gitu. Ada password gitu, nggak bisa dibuka emang. Tapi setelah itu dia klik lagi gitu, terbuka gitu. Salah satu cara Allah juga, mungkin si istri ini orang yang baik, orang yang soleh, udah terungkap di situ. Oh, ya perbuatan perselingkuhannya ya segala macam hal ya. Nah di situ kan terjadi gejolak ya. Ini kita cerita tentang suaminya yang motokan. Ya berarti kan lapor tuh ke keluarga besar, mana-mana ya, namanya istrinya nggak siap. Nah si suami yang mau taubat itu, dia harus menerima resiko itu. Resiko pertama, kemungkinan bercerai. Nah, taubatnya tuh. Karena nggak bisa dipaksain. Nggak bisa kita kan, si istri itu, ya kamu harus sabar dong, saya kan udah taubat. Enggak. Tipe orang berbeda-beda gitu. Berarti dia harus, pertama resikonya itu dia harus berpisah dengan istrinya.
Dan nggak bisa disalahkan istrinya, dibenarkan dalam Islam kalau dia nggak kuat. Gitu. Nah yang kedua, ternyata yang tahu bukan hanya keluarga besar, karena si istri udah keburu lapor ke kantornya. Berarti dia harus terima dipecat dan dipermalukan. Yang ketiga, kalau dia bertobatan nasuha itu dia memutuskan hubungan dengan selingkuhannya itu. Tapi kalau dia belum juga memutuskan putusan hubungan dengan perselingkuhannya itu belum tobatan nasuha. Ini kita bicara soal tobatan nasuha, dia memutuskan. Nah, hari-hari dia itu dia merasakan jauh dari istri dan anaknya yang sesungguhnya mencintai dia ya, dan segala macam hal. Kemudian pekerjaannya makin sulit, kan salah satu azab yang Allah berikan di dunia ini, orang yang berbuat zina atau yang mendekati perbuatan zina itu Allah tutup pintu-pintu rezekinya. Dia sabar, dia ikhlas sampai dia turun posisinya untuk jualan bakso atau apa yang penting halal. Itu masih jauh lebih bagus. Allah bersihkan dosa-dosanya itu dengan mempertaruhkan rasa malunya itu. Di akhirat udah enggak lagi. Taubatan nasuha. Dosa-dosa itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang korupsi, makanya banyak orang-orang yang di penjara itu taubatan nasuha. Keluar dari situ sudah tidak lagi, malah tambah soleh ya, depositonya yang ada dia buat untuk masjid dan segala macam, harus sudah hafal Quran. Jadi tidak selamanya hal-hal yang buruk bagi kita, bagi keluarga kita itu buruk untuk akhirat kita. Bisa jadi Allah dahulukan dulu pembersihan dosa-dosa kita, baik itu dengan nama kita ya karena kita berbuat korupsi itu ya kita siap dengan ikhlas menerima semua resikonya. Daripada misalnya dana bansos ya, satu orang itu kan 10.000, daripada nanti seluruh dunia atau orang yang mengambil itu di akhirat nutut. Itu udah dibersihkan. Jadi belum tentu orang yang sekarang masuk penjara, ya, divonis dalam pengadilan atau ketahuan berbuat maksiat, dia lebih buruk dari kita. Jangan-jangan kita ini karena masih ada penjagaan saja gitu. Nah, jadi bisa jadi proses diampuni dosanya itu Allah bersihkan dulu melalui artinya orang udah puas gitu kan. Dan banyak kan kita lihat siapa ya, sonda itu ya yang lupa saya itu. Itu kan awal mulanya dia yang namanya dalam APBN ya. Nah, kalau anggota dewan itu sebetulnya bisa jadi dia nggak tahu kalau itu korupsi misalnya. Tapi sesuai dengan peraturan itu korupsi, pokoknya aturan dijalani kan. Hukuman 9 tahun. Dan ternyata kan akhir hidupnya menutup aurat, kemudian sudah hafal beberapa surah dari selama di penjara. Gitu. Nah, jadi ada namanya pembersihan dosa-dosa di neraka dunia lah bahasanya. Kita juga begitu ya. Kalau kita mau taubat dulu kita menelantarkan anak. Anak terus diambil sama orang lain, orang-orang yang soleh. Kalau yang soleh ya, tapi kalau anak itu membawa dendam, ya, ketika kita pas sudah besar, anak kita dikasih kesadaran, kita mau ketemu anak, lalu anak kita maki-maki kita, bagi saya itu bukan si anak itu durhaka sama si ibu. Si ibu itu sedang dibersihkan dosa-dosanya yang lalu itu. Walaupun si anak tetap bersalah. Nanti babnya sendiri tuh. Tapi kalau dia ketemunya dengan diadopsinya dengan orang tua yang soleh, anak itu nggak akan mencaci maki, ya, nggak akan marah-marah. Dia akan tetap menghormati dan menyayangi, tetapi simbolik. Karena cinta dan baktinya itu tertuju kepada orang yang ngurusin dia. Itu bedanya di situ. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua, bisa jadi Allah belum mengampuni dosa-dosa kita, amalan yang kita lakukan belum nendang. Masa mau minta diampuni dosa, tapi masih telat sholatnya, bangun malam masih jarang gitu. Nggak bisa minta maaf sama Allah tuh hanya dengan istighfar gitu. Makanya orang suka bilang, kenapa ya? Saya tahajud setiap malam, tilawah setiap malam, hati saya masih gelisah. Bisa jadi masih banyak terkait, ada maksiat mata, maksiat hati, maksiat semuanya. Gitu.
Jadi butuh waktu dan kita harus sabar. Dan kadang kalau dosanya besar itu, dia tidak hanya cukup dengan istighfar, bisa jadi dengan sakit ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun ya bisa jadi. Dulu dia pernah menjadi pelacur misalnya, dia taubatan nasuha. Salah satu pintu yang Allah kasih AIDS. Nah, kita ngelihat ya orang yang kena AIDS itu aib gitu ya. Bisa jadi bagi orang yang mukmin ya, ketika dia terutama yang itu pintu hidayah bagi dia. Otomatis maksudnya gini, ketika orang datang kepada kita, Bu, saya dulu pernah berbuat begini-begini dan saya diponis AIDS gitu. Saya akan memberikan support kan ke dia. Allah itu Ghafurur Rahim. Dan salah satu hikmah kalau kita sudah diponis penyakit yang berat, bahwa kita harus lebih giat dan sungguh-sungguh bahwa jarak kita dengan kematian makin dekat. Jadi kita lebih aware, lebih siap gitu mempersiapkan ini. Padahal bisa jadi yang nggak diponis umurnya lebih pendek juga karena nggak ada angka-angka aja sebetulnya gitu. Makanya dikatakan yang paling bagus itu adalah standby dengan zikrul maut ya, dengan kematian. Jadi seperti itu Ibu ya. Intinya adalah taubat kita itu harus diiringi dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nggak apa-apa itu belum tenang, belum apa. Pokoknya kalau kita belum tenang, terus tahajud, terus berzikir, terus ikut ngaji. Karena semua ibadah-ibadah itu adalah obat. Jadi ketika kita ngaji pertama, itu 10% dosa-dosa di anggota tubuh kita itu rontok ya. Terus kan masih gelisah juga. Sampai nanti Allah bersihkan, baru Allah munculkan. Karena ketenangan itu hanya cocok ketika hati kita itu bersih. Kalau masih ada noda-noda itu mesti di ibadah itu untuk membersihin itu gitu. Jadi rinso itu taubat, amal soleh, ketaatan. Seperti itu Mbak ini. Alhamdulillah sudah terjawab ya Ibu Zuliana. Izin Ustazah, ini ada 2 pertanyaan lagi. Sebelumnya mungkin untuk ibu-ibu yang ingin bertanya, jika ingin raise hand dipersilahkan. Baik, izin saya menyampaikan 2 pertanyaan, langsung 2 pertanyaan, sepertinya bisa langsung dijawab Ustazah. Yang pertama dari Ibu Agustina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustazah, apakah ada istilah hukum karma dalam agama? Lalu yang kedua ini dari anonim, izin bertanya Mbak Heni, mohon diwakilkan saja waktu terbaik kita bertaubat atau sholat taubat dilaksanakan itu kapan? Demikian. Hukum karma bukan hukum karma dalam pengertian ini ya. Sebetulnya bukan hukum karma. Apa yang kita tanam itu yang kita petik, gitu maksudnya. Jadi kalau kita lagi masa sehat, masa muda, ya kita pada posisi sebagai seorang anak, nggak peduli dengan orang tua kita, maka nanti masih baguslah timpalannya misalnya di akhir nanti kita juga akan diperlakukan sama. Hawanya tuh anak-anak kita nggak betah aja ngurusin anak kita gitu. Nah, kalau itu masih Allah balas ya di dunia itu kebaikan. Kenapa? Karena kita punya kesempatan untuk taubat masa lalu kita karena kita pernah durhaka. Yang ngeri kalau tadarruj. Tadarruj itu Allah cuekin, Allah ambulin dan sampai kegeeran gitu. Gua gampang. Kalau nanti anak gua nggak ngurusin, gua punya duit bisa manggil orang gitu. Bahasanya seperti itu. Dan ternyata betul pada saat dia tua itu dia diurusin oleh babysitter segala macam. Padahal itu bukan kebaikan buat dia. Ibaratnya Allah ngambulin gitu. Sampai nanti Allah azab yang sedahsyat-dahsyatnya gitu. Jadi kalau kita suka memfitnah orang, kita akan merasakan bagaimana nanti difitnah orang lain. Salah satu contoh begini. Dulu pada saat orang tuanya sakit, si anak ini cuek, tapi anak-anak yang lain itu ngurusin gitu. Nah, jadi dia nggak ngalamin tuh bagaimana ngurusin orang tua yang sakit. Dilalah menikah dan pada saat menikah dalam kondisi sudah baik, sudah dapat hidayah gitu ya. Bahkan last minute itu punya penyesalan ya terhadap ayahnya yang sudah meninggal, tapi dia
tidak sebaik kakak dan adik-adiknya yang ngurusin. Itu Allah masih sayang. Sekarang dia menikah dengan istri yang punya orang tua sendirian, yang satu udah suami ayahnya sudah menikah lagi, nah ibunya ini ya rada error gitu, suka punya rasa takut yang berlebihan, dan nggak bisa, pokoknya harus komunikasi itu nggak lancar, maunya anaknya begini, ibunya begini. Nah si suami itu yang dulu waktu masih jadi anak itu ke orang tuanya ini, sekarang dia harus sibuk ngurusin mertuanya itu. Di situ dia ngerasain banget, ini mungkin ya dulu karena saya nggak peduli dengan orang tua saya, sekarang Allah kasih PR terhadap mertua gitu. Kalau itu sampai terjadi, Allah masih sayang, agar kita bisa sadar gitu ya. Jadi bukan hukum karma namanya, Allah akan balas. Sama seperti orang tua itu adalah teladan, contoh baik keburukan maupun kebaikan, dan itu banyak buktinya. Ketika bapaknya selingkuh diam-diam, kurun waktu yang tidak lama, anak laki-lakinya pun selingkuh. Sama, itu contoh. Jadi yang namanya kita dengan anak kita itu darah gitu. Darah ngalir gitu. Walaupun ada perselingkuhan terjadi terhadap anak, bukan berarti karena ininya, karena apa? Karena ayahnya ya. Tapi banyak yang terjadi seperti itu. Bahkan dalam satu keluarga itu menjadi kerjasama dalam kemaksiatan. Suami istri ngomong, kita kan sama-sama demen gonta-ganti pasangan kan, udah kita nggak usah bahas tentang perbuat apa, kamu cari pacar, saya cari pacar. Itu disaksikan oleh anak-anaknya dan anaknya pun sama. Jadi bekerja sama dalam kemaksiatan. Nah, jadi kita lihat itu bukan hukum karma namanya. Apa yang kita tanam kita petik. Begitu juga kebaikan. Kalau kebaikan yang kita lakukan, walaupun anak pada saat ini belum bisa niru, nanti akan ditiru oleh, bisa jadi setelah kita meninggal baru dia bisa meniru kebaikan-kebaikan kita. Nah, yang berikutnya tadi yang kedua apa ya? Kapan waktu terbaik untuk iya. bertaubat atau sholat taubat dilaksanakan? Iya. Sholat taubat boleh kita kerjakan kapan saja, sewaktu kita ada. Ya. Yang kedua, kita tahu kan, taubat itu identik dengan kita bermunajat kan, berdoa sama Allah. Itu seusai qiyamul lail, dalam hadis Nabi dikatakan seusai sholat fardu atau pada saat kita mau iftar ya, buka puasa. Itu waktu-waktunya. Tetapi ada taubat yang senantiasa kita bertaubat. Biasanya kita tepat waktu datang, ini telat waktu, kita nggak dapat keutamaan kan, kita taubat. Mudah-mudahan besok saya nggak telat lagi datangnya. Nah, ada taubat yang memang itu betul-betul dosa besar yang kita memang membutuhkan sekali pertolongan Allah. Masih bagus kalau kita sadar sebelum Allah publikasikan. Jadi dia sadar ini selingkuh nggak benar, berbahaya. Ya Allah, jaga ya Allah aib ini, karena kalau keluarga saya tahu aib ini, istri saya dan anak saya kurang kepercayaan kepada saya. Bisa jadi Allah jaga. Dan penjagaan Allah terhadap aib itu bisa jadi karena kesolehan istri dan anak-anaknya. Jadi bayangkan kesolehan diri kita itu bisa menutup aib keluarga. Nah, jadi seperti itu ya, kita kapan saja kita selalu bertobat. Nah, semakin kita mengikuti pengajian, kan kita nggak langsung penuh ya dapat kajian itu. Tema ini, oh ini babnya di sini. Astagfirullahaladzim, saya masih begitu ya. Nanti bab kedudukan harta dalam Islam misalnya, kita kena lagi. Jadi kepentingan kita ngaji itu, kita jadi selalu dibersihin. Oh ternyata ini noda juga ya. Oh ternyata ini dosa juga ya. Oh, harus dibersihin dengan ini. Jadi seperti itu, dan gunakan bahasa kita sendiri juga nggak apa-apa. Dengan linangan air mata, minta diampuni oleh Allah, minta dikasih kesempatan, panjang umur agar bisa mengiringi dosa-dosa yang masa lalu dengan ketaatan di masa mendatang. Gitu ya?
Mbak ini ya. Cukup kali ya? Cukup, Ustazah. Sebenarnya tidak ada pertanyaan lagi. Iya. Baik, saya lanjutkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustazah Nurjanah tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jazakillah khair sekali lagi kepada Ustazah Nurjanah yang sudah berkenan memberikan ilmunya kepada kita semua. Selanjutnya mohon kepada Ustazah Nurjana untuk berkenan memimpin doa keselamatan, keberkahan ilmu, kesehatan, dan perlindungan. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama kita berdoa semoga penyakit COVID Allah sirnakan. Saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan COVID, Allah kasih kesembuhan dan keluarganya yang mengurusinya diberikan kesabaran. Kita yang dalam keadaan sehat, semoga Allah selalu jaga kesehatan kita, keluarga kita. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bisakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Kita doakan untuk orang tua kita, saudara kita, teman kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah bersihkan dosa-dosanya dengan amal-amal keluarganya yang hidup, dengan sedekahnya keluarga yang hidup. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khair Ustazah. Dan marilah sama-sama kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Akhirnya saya pamit mewakili undur diri mewakili seluruh panitia. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya pamit ya semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama.